Ajar, ayo belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ajartiks, ayo belajar matematika. Di pertemuan kali ini, itu pertemuan yang pertama ya, kita bertatap muka lewat channel YouTube kami Purwoko Utama Binangun. Jangan lupa anak-anakku untuk subscribe, kemudian like. Apabila ini bermanfaat, dan saya yakin ini bermanfaat, kalian bisa nge-share atau membagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Langsung saja di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya anak-anakku sekalian yaitu mengenal apa itu bilangan bulat. Perhatikan penampilan berikut. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, kita gambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ternyata bilangan 1, 2, 3, 4, 5 itu yang namanya bilangan asli. Kemudian kalau ada nolnya namanya bilangan apa? Iya, bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu campuran atau gabungan 0 dengan bilangan asli. Dan ingat, bilangan asli itu sendiri merupakan bilangan positif. Ingat-ingat, bilangan asli adalah bilangan positif. Nah, ini mungkin kalian akan lebih paham lagi. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Kita tayangkan gambarnya ya. Nah, seperti ini. 15 derajat di bawah 0. Ini termometernya menunjukkan ada tanda stripnya ya. Nih, ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu yang di bawah 0 derajat, sehingga ditulisnya itu dengan apa? Nih, ditulisnya dengan negatif 15 derajat Celcius di bawah 0. Kalau kedalaman berarti apa? Kedalaman laut berarti negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Itu untuk penulisannya. Nah, sekarang bilangan bulat itu dapat digambarkan pada garis bilangan seperti ini ya. Jadi garis bilangan itu ada bilangan bulat positif itu yang ke kanan atau kanannya bilangan 0 atau angka 0. Kemudian bilangan bulat negatif di sebelah kirinya. Nih, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Kalau lebih berarti di kanannya. Kemudian bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 atau sebelah kirinya angka 0. 0 itu tepatnya di tengah-tengahnya ya. Nah, bagaimana kita membaca dan menulis bilangan bulat? Hati-hati ya. Terkadang kita yaitu membaca 7 dengan nih ada strip 7 itu bacanya min 7. Padahal aslinya bagaimana? Nah, simak ya. Yang pertama, bacanya bagaimana ini? Ya, 7 bukan positif 7 tapi positif tidak usah dibaca, tapi tetap bacanya itu langsung ke 7. Berikutnya 8. Berikutnya berapa? Apa maksudnya? 11. Nah, yang ini strip 7 itu bacanya bukan min 7 tapi negatif 7. Kemudian negatif 8. Kemudian berapa? Apa? Negatif 11. Oke? Kalian paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Nah, sebelumnya perhatikan ini ya. Semakin ke kanan itu semakin besar. Ya, kalau dalam bilangan garis bilangan ya. Kalau semakin ke kiri itu semakin kecil. Berarti kalau bilangan negatif dengan bilangan positif ya otomatis lebih besar yang bilangan positif. Lebih kecil yang bilangan negatif ya. Nah, ini seperti ini. Ingat-ingat, semakin ke kanan semakin besar. Nih,
Semakin ke kiri, bilangannya akan semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Dan sebaliknya, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kanan pada garis bilangan selalu lebih besar dari bilangan di sebelah kirinya. Nah, sekarang kita coba. Ini ada tanda apa ya? Kalian ingat di SD atau di MI ya? Kalau tandanya nyaploknya ke sana itu namanya apa? Dibaca apa? Iya betul, lebih dari atau lebih besar bolehlah. Yang ini apa? Kurang dari. Terus kalau yang strip 2 ini namanya apa? Betul, sama dengan ya. Nah, selanjutnya ini langsung ke materi pokoknya ya, membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, maksudnya angka penyusun bilangan tersebut sedikit ya, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Maksudnya bagaimana? Yaitu apabila bilangannya itu kecil-kecil, kalau kecil berarti kan masih dekat dengan angka 0 ya, kalian bisa memakai bantuan garis bilangan. Apa sih ketentuannya? Ya ini, bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Contohnya seperti ini, manakah yang lebih besar 2 atau 4? Nah, kalau di garis bilangan seperti ini, 0, 2, 4. Nah, 4 itu di sebelah kanannya 2 atau di sebelah kirinya 2. Nah, itu ya. Apa jawabannya yuk? 2 atau 4? Yang lebih besar otomatis yang mana? Iya betul, karena 4 itu letaknya di sebelah kanan, berarti 4 itu lebih besar dari 2. Nah, kita bahas tadi ya nih, seperti ini, 4 bla 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 2. Jawabannya apa? Iya betul, 4 lebih dari 2 atau 4 lebih besar dari 2, karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. 1 dengan 5, kira-kira apa ini? 1 dengan 5 kurang dari atau lebih dari 1 bla 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 5. Betul, kurang dari 5, karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Nah ini negatif 2 bla 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 negatif 6. Apa yuk? Iya betul, negatif 2 ini apa ini? Harusnya ini lebih besar ya, bukan negatif 2 lebih dari negatif 6. Oh ya, ini benar, negatif 2 lebih ya, ini benar, tapi ini tandanya salah. Tandanya harusnya apa? Ini lebih besar ya, karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Yang ini sudah betul, tapi yang ini itu salah. Tandanya ya harusnya apa? Lebih besar tandanya. Kalau yang ini iya negatif 4. Oke, kurang dari 3, karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Oh maaf, ini salah ya, nanti kita ganti ya. Nah, selanjutnya membandingkan bilangan bulat yang relatif besar dengan kasus yang berbeda seperti ini. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Artinya yaitu kalau tadi itu paling hanya 1 digit atau 2 digit ya. Nah sekarang itu ada banyak digit, ada 5 atau 4, itu yang jauh dari angka 0 kalau di garis bilangan. Bagaimana caranya? Untuk bilangan positif, apabila angka penyusunnya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih besar. Dan sebaliknya, apabila angka penyusunnya lebih sedikit, maka bilangan tersebut lebih kecil. Jadi ingat, nih karena semakin ke kanan semakin besar. Yang kedua, untuk bilangan negatif, apabila angka penyusunnya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih kecil. Dan sebaliknya, apabila angka penyusunnya lebih sedikit, maka bilangan tersebut lebih besar. Ingat, karena semakin ke kiri semakin
kecil. Yang ketiga, apabila angka penyusunnya berjumlah sama, maka untuk menentukan lebih besar atau lebih kecilnya bagaimana? Ya berdasarkan besar nilai setiap satuannya, atau bisa puluhannya, atau di ratusannya, ribuan, atau dan seterusnya. Mungkin belum paham ya, kita langsung ke contohnya ya. Contoh yang pertama seperti ini. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.693 dengan 8.699. Nah, ingat kaidah yang pertama atau aturan yang pertama untuk bilangan positif, ini kan positif ya. Apabila angka penyusunnya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih besar dan sebaliknya. Nah, kita hitung digitnya. 47653 itu ada berapa digit? Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Kalau yang 899 ada berapa digit? Ada 4. 1 2 3 4. Nah, dari sini hanya dari angka susunannya itu kalian sudah bisa menebak mana yang lebih besar. Iya, betul. Yang lebih besar apa? 47653 lebih besar dari 8699. Paham ya? Contoh yang kedua, kita balik jadi negatif ya. Nah, negatif 47653 dengan negatif 8699, manakah yang lebih besar? Ya, kaitannya dengan kaidah tadi itu. Untuk bilangan negatif, apabila angka penyusunnya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih kecil. Ingat, ini untuk negatif ya, dari kebalikannya. Kita hitung digitnya. Digitnya tadi berapa? 5. Digitnya berapa sini? 4. Nah, kita balik. Nah, berarti ini negatif 8699 jadinya lebih besar dari negatif 47653. Ingat kaidahnya ini ya. Karena semakin ke kanan itu semakin besar. Paham ya? Nah, selanjutnya ini soal yang ini terakhir. Tentukan manakah yang lebih kecil. Kalau tadi pertanyaan lebih besar, kita coba balik dengan lebih kecil. ABCD 35 dengan ABCD 20. Dan yang B, negatif 2445 dengan negatif 2345. Manakah yang lebih kecil? Kita bahas ya. Nah, seperti ini. Apabila angka penyusunnya berjumlah sama, ini kan sama, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Maka untuk menentukan lebih besar atau lebih kecilnya berdasarkan besar nilai setiap satuan, puluhan, ratusan, ribuan, atau seterusnya. Begitu ya. Kita coba lihat digitnya. Digitnya sama-sama 6. ABCD 35, ABCD 20. Nah, kalau sama ya kita urutkan. Ini sama, B-nya sama, C-nya sama, D-nya sama. Nah, dari sini kita sudah mulai pada perbedaan. 3 dengan 2 itu besaran mana atau kecilan mana? Kecilan mana? Iya betul, kecilan yang di bawah ya, ABCD 20. Ya, berarti jawabannya apa? ABCD 20 lebih kecil atau kurang dari ABCD 35. Sekarang yang kedua, negatif 2445 dengan negatif 2345. Ini kembar. Tapi di sini ini kan yang apa ini? Ini ratusan ya. Di ratusannya itu ini 4 dengan 3. Belakangnya itu kembar, tapi yang beda di sini. Nah, maka apa? Ya otomatis 4 dengan 3 kecilan mana? Nah, iya betul, kecilan 3. Berarti apa? Sehingga negatif 2345 kurang dari 2445. Ya, paham ya? Oke, insya Allah paham lah. Oke, kalian nanti bisa melatih diri di latihan soal di buku paket ya. Insya Allah pembahasan di video ini sudah sangat mudah dipahami. Terima kasih. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen. Syukur-syukur bisa di-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ajartiks. Ayo belajar matematik.